Pemirsa, presenter Ivan Gunawan terlihat menyempatkan diri untuk berziarah ke makam mantan karyawannya belum lama ini. Mengenakan celana pendek dipadu dengan sweater dengan topi, Igun, begitu ia akrab disapa, berjalan perlahan menuju sebuah makam yang di batu nisan tertulis nama Muhammad Wahyu Adriansyah bin Zainal Abidin. Tak lama setelah menemukan makam yang dituju, Igun pun berdiri dan berdoa dengan khusyuk. Setelah itu, bersama dengan para sahabat, Igun pun menabur bunga. Kuburannya begini ya. Hah? Ini 3 orang ini. 3 orang ini, 3 orang. Dua karena 2 ini. Lah ini Saleh. Ini yang keluarganya. Pasti keluarganya itu. Ruben bahkan sengaja meluangkan waktu untuk mengepak semua barang yang akan dibawa ke rumah baru di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Yang baru dibangun dengan megah sesuai dengan konsep keluarga. Sebab itulah Ruben meminta anak-anaknya membereskan barang yang akan dibawa ke rumah baru. Selain memilah, Ruben juga menganjurkan jika barang yang sudah tidak digunakan lebih baik diberikan kepada orang lain atau dijual. Barang-barang rumah Ruben yang baru dibangun 3 lantai dengan banyak fasilitas yang sangat memadai. Selain nyaman, Ruben juga merasa rumah barunya memiliki nuansa yang sesuai dengan break syuting, TOP masih ngojek. Pemeran Ojak, Eza Yayang, masih memiliki kegiatan bersama dengan rekan-rekannya. Eza yang ditemui mengungkapkan kegiatan bersama dengan rekan bandnya. Doyan, terus dia minta banda kita. Itu matre. Ke laut aja. Iya. Terus jadinya mau dikasih apa? Kasih apa ya? Apa ya? Saya tahu ini mah. Dikasih bunga. Soalnya kemarin juga dikasih bunga sama Anto. Yuli seneng banget. Ya udah kalau gitu, saya pergi dulu ya. Beli bunga buat Yuli. Yang ada tulisannya kotak Apa? gede. Ada kotak gede. Udah banget dikasih nama. Astagfirullahaladzim, Apa? Itu bunga apaan yang gede? Itu yang ada namanya. Ntar nama Yuli. Ntar ada tulisan itu. Innalillahi wa Astagfirullahaladzim, Jak. Kamu ngodain Yuli meninggal. Eza mengaku jika band Om merupakan grup yang belum lama terbentuk. Itu sebabnya Eza berusaha menjelaskan bagaimana nama Om menjadi nama band yang diharapkan akan disukai oleh penggemar musik tanah air. Dari versi saya dan versinya Om Penyot nih yang gitar ya. Oh itu kan program di RCTI saya sempat berhenti kan, tukang ojek pengkolan sempat berhenti. Habis itu saya diundang podcastnya dia, podcastnya Ferdi. Di situ saya kan bingung nih, tiap hari kegiatan nggak ada. Udah saya bikin susah aja hidupnya dia. Jadi awalnya sih kita bikin grup, kita bikin grup ya. Awalnya kita bikin grup, tiba-tiba dia ngirim
tulisan gitulah om gitu. Omom ya. OM. Omom. Tapi belum ada lambangnya. Nah, jadi apa sih ini gitu kan? Habis itu dikasih lambang sama dia. Baru kita pada sadar, oh om maksudnya. Awal sih geli ya, tapi oke juga sih, apa catchy dan gimmick gitu kan kayak. Dan sekarang relate juga kayak anak-anak bocah-bocah juga kalau lewat baru kenal gitu, yang anak-anak yang so asik gitu. Om gimana kabar gitu kan pada gitu. Sekalipun band baru diresmikan, namun mereka sudah siap menggebrak belantika musik tanah air. Lantas, apa jenis musik yang akan dimainkan oleh grup band Om Om? Jadi pokoknya adalah untuk Om Om itu paling malam. Setelah ngojek baru ke Om Om. Anak-anak sih harus setuju tadi saya bilang. Jadi harus. Lagi dan lagi, belum usai aksi perundungan dan kekerasan di sekolah elit kawasan Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, seolah tak henti berulang 1 Maret lalu. Aksi perundungan disertai kekerasan kembali terjadi. Kali ini terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Sekumpulan anak-anak berseragam pramuka terekam kamera CCTV warga komplek saat tengah melancarkan aksi kekerasan terhadap teman satu sekolahnya. Kejadian sekitar pukul 11.45 itu berlangsung di area kompleks sepi tanpa pengawasan sama sekali. Kasus ini jelas kembali mencoreng dunia pendidikan kita yang kadung berorientasi pada pembangunan. Nyaris di setiap penjuru, sebagian pelajar justru menjelma menjadi kawanan gangster tak berperi kemanusiaan. Lantas benarkah aksi bullying syarat kekerasan ini segera menjadi perhatian pihak berwajib? Memang circle dari bullying itu bukannya fighting ya, bukan kuat sama-sama kuat, tapi biasanya kuat dengan yang lemah atau yang senior dengan junior biasanya. Sehingga korban itu juga sebenarnya tidak memiliki power sekuat kakak kelas seniornya. Menurutku beberapa pelajaran itu nggak dari sekolah juga sih, soalnya dari lingkungan sekitar juga. Jadi menurutku mungkin efek jera yang mungkin harus berupa mungkin dihukum penjara atau ditahan dulu gitu. Anak itu nggak belajar cuma dari sekolah, tapi dari lingkungan sekitar. Ya sekolah itu cuma berapa jam sih, dan sisanya kita di lingkungan mungkin nggak tahu di mana gitu, di tongkrongan atau di mana. Anak-anak zaman sekarang udah pintar dan selalu membaca situasi sih harusnya. Ya, saat aksi bullying disertai kekerasan banyak dilakukan pelajar lelaki. Di Batam, sekawanan geng wanita justru lebih sadis menganiaya sejawatnya. Kenapa di aneh temennya? Alasannya kenapa? Dari dulu nantang saya. Dari dulu nantang saya depan warga dia senang-senang dia teriak-teriak yang Baik, bisa saya jelaskan untuk kronologisnya sendiri berdasarkan keterangan dari korban. Itu kejadiannya yang video viral itu sekitar tanggal 28 Februari 2024 hari Rabu sore, ya kan? Jadi yang korban baru membuat laporan hari ini, ya kan?
sementara lagi kita dalami, proses saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sekarang kan mungkin kalau misalnya anak-anak zaman sekarang pasti kan maunya gue keren nih kalau udah gebukin orang gitu, udah mukulin orang gitu, atau udah bully orang gitu. Tapi menurutku stop, karena kalian masih panjang hidupnya. Pikir ini sangat mengkhawatirkan ya, karena anak-anak dengan usia seperti itu sudah dapat melakukan hal-hal yang tidak baik seperti ini, bahkan dengan kekerasan. Itu efek jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan untuk generasi masa depan kita. Aksi keji dan tak pantas yang berlangsung pada 29 Januari di depan pelataran toko itu rupanya hanya dipicu oleh kata-kata umpatan di media sosial. Setidaknya ada 4 pelaku yang sudah ditangkap pihak kepolisian setempat. Ironisnya, wanita itu rata-rata masih remaja yang sejatinya masih di bawah bimbingan orang tua. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga mungkin yang jelas lebih dari 2 orang untuk pelaku, ya kan? Adapun untuk korban inisialnya adalah SJ. Kemudian saat ini kita lagi dalami baik itu motifnya maupun pelakunya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sempat dicari dia? Iya. Udah mau diajak jumpa. Banyak alasan. Banyak alasan. Jadi permasalahannya itu apa? Selisih paham tentang apa? Kayak pencemaran nama buruk. Pencemaran nama buruk. Emang dituduh ngapain? Dia nuduh saya. Jadi udah lama kenal dengan korban itu? Iya. Udah lama kenal? Udah. Penelitian sudah menunjukkan bahwa anak dan remaja otak berpikir logikanya itu baru sempurna di usia 24 tahun. Sebelum mencapai usia 24 tahun, yang menjadi kiblat dan setir perilaku, perkataan, dan perbuatan mereka adalah emosi mereka. Sehingga tidak heran kalau mereka menjadi mudah tersinggung, mereka menjadi lebih sensitif, dan mengedepankan upaya mencari kepuasan secara emosi seperti pujian dan pengakuan. Kebebasan mengonsumsi konten media sosial serta mudahnya sumpah serapah disuarakan melalui media sosial memang kerap kali memicu perseteruan. Sayangnya, kebebasan ekspresi itu justru disalahgunakan. Lantas ganjaran apa yang harus diterima pelaku perundungan disertai kekerasan? Pelaku bullying itu sebenarnya orang yang memiliki motif ya, atau suatu keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas seseorang. Bisa saja karena orang itu merasa insecure dalam dirinya, banyak ketidakpuasan sehingga melampiaskan bullying itu sebagai sesuatu yang akhirnya membuat dia menjadi puas begitu, walaupun akhirnya ada korban yang muncul. Atau ada juga pelaku bullying yang dulunya mengalami atau menjadi korban, sehingga ketika dia menjadi korban, dia ingin dia menjadi pelaku untuk balas dendam. Orang tua tuh perannya kan pasti paling penting ya, apalagi lebih lama mungkin bisa sama anak di rumah atau gimana, tapi orang tuanya juga harus paham anaknya sendiri, watak anaknya sendiri, dan itu biasanya harus dari sejak dini sekali sih harusnya diberitahu, diedukasi sama keluarganya. Kalau misalnya edukasi itu kan yang tadi aku bilang nggak harus dari sekolah, tapi memang dari lingkungan sekitar juga mereka belajar. Jadi ya orang tuanya juga harus bisa dari sejak dini dikasih tahu kalau bullying itu gimana, atau tipe-tipe bullying itu kayak gimana gitu. Jadi bisa lebih strict lagi sih orang tuanya dengan si bullying ini. Amat disayangkan jika muda-mudi generasi penerus bangsa jatuh dalam lorong gelap kekerasan. Perilaku menular ini makin kritis ketika tak ada lagi tauladan yang bisa dipegang sebagai rujukan hidup. Seperti yang terjadi di kawasan Curug Tangerang ini, bagaimana mungkin seorang ibu lengkap mengenakan gamis jauh dari kesan negatif, malah tega menggasak smartphone milik tukang es di pinggir jalan. Ibu ini beraksi ketika penjual lengah saat melayani pembeli. Ia langsung dengan cepat membuka kotak dan menggasak HP milik penjual. Kemudian kabur menggunakan motornya. Dia lagi sibuk, HP diambil, melipir, kabur nih. Ada yang kira-kira kenal sama baju ini nggak nih? Ibu-ibu nih juga nyolong HP, kabur dia ngacir.
Aksi pencurian ini viral setelah terekam kamera CCTV warga. Bahkan tak jauh dari lokasi kejadian di mana seorang tukang es kemalingan HP, seorang penghuni kompleks setempat juga kehilangan motornya yang digasak maling. Meski ketahuan, namun maling itu berhasil kabur dari kejaran warga sekitar. Pasti kalau masuk bulan Ramadan pencurian di mana-mana kan, terus banyak kejahatan lainnya juga. Betul, kenaikan bahan pokok semuanya kan lagi tinggi, mungkin ya karena itu juga gitu. Aksi pencurian hingga dilakukan oleh seorang ibu paruh baya ini jelas menyisakan cerita robohnya moralitas hidup masyarakat kita. Kasus demi kasus pencurian, kekerasan ini jelas menyisakan betapa rentannya kehidupan sosial kita di tengah impian semua orang untuk hidup dengan segala gelimang harta dan gaya hidup. Lantas harus dengan cara apa lagi keadaban publik dibangun? Mungkinkah masalah kekerasan, nirempati, dan kerusakan moral ini akan terus mewarnai wajah murung negeri ini? Mungkin ya tetap waspada sama lingkungan sekitar maupun orang terdekat maupun yang jauh yang nggak kenal. Kalau ada apa-apa kan pasti orang tuanya juga kan yang pasti sulit gitu. Cuman tanpa mencampuri, tanpa ini, tapi kalau saya akhirnya lebih nge-protect gitu. Akan terlihat over untuk mereka-mereka yang nggak suka. Tapi kalau udah situasi kayak gini, saya yakin semua orang tua nggak mau lah. Maksudnya baik anaknya menjadi korban ataupun menjadi pelaku pembuli gitu kan. Ya pasti yang disalahkan orang tuanya. Ya semua ibu, semua ayah kalau punya anak pasti akan ada kekhawatiran ya. Baik anak kita yang kena bully atau anak kita sebagai pembuli. Jadi kalau masalah khawatir pasti khawatir. Saya harapkan ada kontrol yang lebih dari pihak sekolah, orang tua dan juga masyarakat yang nantinya akan membuat anak-anak ini kembali lagi ke hakikatnya sebagai pelajar. Sekarang kayaknya udah nggak tabu ya sama bullying, udah banyak banget setiap hari kita bisa dapat berita tentang bullying. Dan menurutku kadang tuh edukasi doang tuh kayaknya nggak cukup. Jadi emang efek jera yang paling bisa untuk membuat bullying stop itu mungkin jadi batas umur dengan batas umur sih sebenarnya kalau misalnya penjara, tapi kalau bisa dihukumnya digerakin lebih, misalnya ada itu khusus penjara untuk anak ataupun hukum yang bisa diperbaharui lagi untuk membuat efek jera dari bullying lebih tegas lagi, menurutku lebih baik sih harusnya. Saat masalah sosial, kekerasan makin akut menular pada remaja di tanah air, di jagat selebriti juga tengah ramai kasus penipuan. Salah satunya yang melibatkan Vicky Prasetyo. Ya, untuk kesekian kalinya mantan suami Kalina Oktarani ini didera kasus hukum. Kali ini ia digugat oleh kontraktor proyek pembangunan Gladiator Arena yang belum dibayarnya. Padahal sang kontraktor mengklaim sudah menyelesaikan 50% pembangunan arena olahraga yang diminta Vicky. Namun janji pembayaran sebesar 1,8 miliar yang dijanjikan belum jua ditunaikan. Atas dasar itulah, para kontraktor ini melaporkan Vicky ke pihak berwajib. Nilai proyek RAB yang diajukan oleh klien kami sebesar 1.600.000.600 juta rupiah. Kemudian ini juga sama. Klien kami ini menghubungi saudara Vicky dan mengatakan ini ada salah penulisan angka di dalam SPK ini. Sama dijawabnya tidak apa-apa. Yang penting kalimatnya, tulisan Indonesianya 1.600.000.000 rupiah. Dua SPK ini layaknya harus direvisi. Proyek tidak mangkrak karena tidak dibayarkan oleh saudara Vicky. Klaim kami juga enggan untuk melanjutkan. Ini invoice yang sudah disampaikan kepada saudara Vicky untuk konstruksi jalan 832 juta rupiah kan. Karena modalnya tidak ada. Karena pekerjaan itu kan dengan menggunakan modal. Tanggung jawab masing-masing pihak. Baik saudara Vicky maupun klien kami. Kalau keuntungan itu sih Mas tergantung pekerjaan kita ya. Karena RAB itu kan kita udah sampaikan. Kalau dijanjikan itu keuntungan itu tidak ada. Tapi bagaimana kita menyampaikan RAB dan itu diterima sama Pak Vicky. Nah dari situ kita ngelola keuntungan kita. Seperti itu sih masalah proyek.
Ya, hingga kasus ini mencuat, Vicky memang masih sulit dihubungi. Namun jika benar Vicky melakukan penipuan untuk kesekian kalinya, jelas cukup disayangkan. Apalagi nama baiknya belakangan sudah pulih. Mantan istrinya Kalina Oktarani bahkan ikut menyayangkan sikap Vicky jika aduan itu benar adanya. Kok mobil nggak ada? Kan pengen jalan-jalan gitu ya Mas ya. Mungkin semua kita punya keluarga, punya anak. Di saat kita sesuatu itu bekerja, kita punya sesuatu, tiba-tiba yang punya kita miliki itu tuh nggak ada lagi. Anak-anak kita kan sedih, Pak. Ayo dong Pak, kita mau jalan-jalan, mobilnya mana? Itu kan sedih banget perasaan kita kan. Sampai hari ini juga tadi saya berangkat ke sini, Pak. Pokoknya naik apa? Naik Grab. Ya udah, habis mau naik apa lagi? Ya papanya bisa kayak gitu. Sampai anak saya pagi-pagi nanya waktu saya mau ke sini ya kan. Itu sudah bagian daripada pekerjaan kami yang harus kami lakukan gitu, dan kami tanggung jawabin untuk di bawah selaku kita yang kontraktornya. Bahwa saudara Vicky memang tidak ada etiket baik untuk membayar pekerjaan itu, progres pekerjaan pada klien kami. Meski tak mengetahui bagaimana proses pembangunan GOR atau lapangan yang telah dibangun, namun Kalina menyarankan agar Vicky segera menunaikan kewajibannya sebagai klien. Aku sih pernah waktu itu dia mau bikin waktu itu sama salah satu temen aku juga gitu, terus tapi berhenti dulu gitu ya, vakum dulu. Tapi ya udah, habis itu aku nggak tahu lagi. Dan setelah aku pisah sama beliau ternyata memang dilakuin lagi, dilanjutin lagi. Aku sudah pernah dengar masalah ini yang akan ada penggugat itu sudah lebih dari 6 bulan yang lalu kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, seingat aku. Menyayangkan aja sih, sangat menyayangkan. Kenapa sih harus, katanya kan beliau tahu agama. Katanya beliau tuh belajar tentang agama, keluaran pesantren. Kan tahu dong, harusnya kalau misalkan memakan yang bukan haknya kita, harusnya tahu hukumnya apa kalau dalam agama kita gitu, agama Islam gitu ya. Nah, dan saya tahu beliau tuh sadar gitu loh, itu aja. Jadi kalaupun memang merasa tidak bersalah, kalau cuma satu kali melakukan, oke, kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah kita harus bertanya siapa sih di sini sebenarnya yang bersalah. Kasus penipuan memang kerap kali menimpa Vicky. Ia bahkan pernah masuk jeruji besi karena diduga melakukan penggelapan aset berupa tanah. Tapi beruntung setelah menjalani masa tahanan, nama Vicky juga makin meroket. Bahkan sosoknya bermetamorfosa menjadi selebritas. Lantas mungkinkah karena kasus ini, reputasi Vicky akan kembali tercoreng? Cuman saya hanya berharap tadinya Pak Vicky itu punya etika, punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan, karena ini kan banyak kepentingan orang, kepentingan banyak di sini, bukan hanya kepentingan pribadi saya, ada anak istri saya, ada anak-anak tukang yang bekerja di proyek ini, dan termasuk juga ada supplier-supplier yang terlibat di sini. Itu kan bukan hanya pribadi. Kalau sebenarnya hanya buat pribadi kami, mungkin kami tidak akan lakukan seperti ini, karena ini kan banyak tanggung jawab, banyak terlibat di dalam proyek ini, hak-hak orang. Itu yang kami minta. Saya pikir perhatian dari Pak Vicky ke depannya supaya bisa mengerti bagaimana sih hak orang itu untuk dibayarkan gitu loh. Aku sih berharap apapun nanti gitu, apapun masalahnya, apapun yang sekarang sedang terjadi, semoga kasusnya dapat diselesaikan secara damai. Adanya perdamaian bukan menghentikan daripada proses penyelidikan, bukan menghentikan proses pemeriksaan, gitu loh. Artinya, walaupun ada perdamaian, perkara ini tetap kita lanjutkan ke ranah hukum. Pemirsa, akad nikah atau ijab kabul menjadi momen istimewa sebab merupakan awal bersatunya dua insan yang saling dimabuk cinta. Itu sebabnya banyak pasangan sengaja membuat momen yang sakral itu unik dan tak terlupakan untuk sekali seumur hidup. Seperti pasangan pengantin yang satu ini. Dalam video yang beredar, keduanya melakukan ijab kabul di atas motor trail kesayangan.
Akad nikah unik itu diketahui terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video itu, bukan hanya pasangan pengantin, penghulunya juga duduk di atas motor trail beserta saksi. Ketika proses ijab kabul berlangsung dan saksi mengucapkan sah, walhasil saksi langsung menggeber gas. Sebelum hidup yang dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya Widiani binti Sabar untuk saya sendiri dengan bahan tersebut tunai. Saksi sakit. Heboh, pernikahan anak bungsu keluarga Ambani yang merupakan orang terkaya di India sedang bersiap untuk menikahkan Radhika Merchant. Dan serunya, sebelum hari pernikahan, keluarga orang India terkaya itu mengadakan perayaan selama 3 hari di Jamnagar. Serunya, untuk membahagiakan serta memeriahkan pernikahan anaknya, orang terkaya di India itu sengaja mengundang Rihanna untuk menghibur para tamu. Bukan hanya Rihanna, ilusionis David Blaine juga masuk dalam daftar tamu yang diundang seperti miliarder India hingga selebriti Bollywood dengan Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Pernikahan putra bungsu orang terkaya di India sepadan dengan para tamu undangan yang juga merupakan orang jajaran para miliarder. Marshanda terlihat begitu cantik mengenakan busana panjang bercorak biru muda. Dengan memegang buket bunga, publik langsung menduga jika Marshanda tengah bersiap mengakhiri masa jandanya. Benarkah demikian? Bukan hanya bergaya bak pengantin perempuan, di postingan selanjutnya, Caca, begitu ia akrab disapa, juga menunjukkan sebuah kartu undangan bertuliskan Our Official Day dengan inisial M dan C, Minggu 3 Maret, eksklusif dengan dilengkapi jam acaranya. Dan sekarang apa yang udah kasih Tuhan ke aku itu adalah bentuk privilege untuk aku bisa akhirnya, aku nggak berani bilang setara, tapi seenggaknya kita di satu dunia entertain yang sama. Penampilan Caca itu dianggap warganet sebagai kelanjutan dari kisah kedekatannya dengan Vicky Prasetyo. Walau keduanya mengaku hanya berteman, namun kedekatan mereka seolah menggambarkan suasana lain jika inisial C bukan gladiator cinta. Lantas siapakah dia? Pemirsa, Atta Halilintar belum lama ini membagikan sebuah postingan foto bersama seorang pria yang mirip dengan wajahnya di akun Instagram miliknya. Suami Aurel Hermansyah itu menyebut pria kembarannya tersebut dengan nama Atta Halilibur. Sontak unggahan tersebut dibanjiri ribuan komentar beragam netizen. Mengenakan outfit kaos hitam yang dikombinasi dengan rompi olahraga berwarna biru, kembaran Atta tampak memadukan busananya dengan celana panjang hitam. Penampilannya pun ditambah dengan bandana berwarna merah. Sup guys, jadi dari rumahku sekarang aku kabur bentar ke AHA House. Kenapa? Karena hari ini aku pengen nemuin seseorang. Mungkin nggak tahu nih, banyak yang request, banyak juga yang enggak gitu. Jadi pro kontra sih, tapi nggak apa-apa. Nanti aku sekalian mau ngerjain tim-timku di rumah sama istriku juga. Usai heboh di media sosial, Atta langsung menemui kembarannya yang diketahui berprofesi sebagai pedagang es cincau. YouTuber ternama se-Asia Tenggara itu pun menemui langsung pria kembarannya itu di lokasi jualannya. Nih guys, katanya deket sini nih jualannya. Nah ini dia nih jualannya.
Assalamualaikum Mas. Sehat? Kakak pertama gimana kabarnya? Gimana sehat Mas kabar? Udah ganti saya yang jualan capcin deh. Udah saya aja deh yang jualan capcin. Bener Bang Kakak. Kamu tinggal sini? Iya, ini rumah saya 20 M Bang. Wow. Baru saya. Emang songnya udah dapat bagus. Tas dulu kita. Ayo. Oke, nah gitu. Oke. Jadi ngajarin Bang Atta nih. Iya. Habis itu masukin ini. Iya. Kemarin viral juga ya? Pakai susu, Bang. Pakai susu. Datang kondangan kemarin ya? Iya. Sebenarnya Rendangan, iya, saya itu lagi ngantri rendangan, Bang. Lagi ngantri rendang dipoto sama orang. Nah, itu secukupnya. Segini? Karena kalau terlalu banyak juga ntar giung, namanya giung. Oke. Kalau mau pakai gula sedikit. Gula yang mana? Ini. Iya. Udah jadi bikinan Bang Atta. Pertemuan Atta dengan Atta KW itu berlangsung sangat seru dan akrab, layaknya sebuah pertemanan yang telah terjalin lama. Kebetulan keduanya saat bertemu sama-sama memakai baju hitam. Menurut pria viral yang wajahnya mirip Atta itu, sudah selama 1 tahun terakhir dirinya dikenal sebagai Atta KW. Di sela pertemuannya, Atta bercanda menanyakan keberadaan Amina putrinya. Kemudian dijawab Atta dengan jawaban Amina sedang bersama adiknya Azura. Nanti kan kita bakal masuk ke ruangan podcast. Tapi sebelum masuk ke ruangan podcast, aku mau gimana caranya satu rumah aku dari depan sampai istriku sampai semuanya ketipu. Gitu ya. Gimana ya caranya? Gimana caranya? Pokoknya istriku semua setim serumah harus ketipu. Per orang yang ketipu, bro akan aku kasih 100.000. Orang yang ketipu 5 orang 500.000. Kalau orang yang nggak sadar sampai 10 orang 1 juta. Kalau misalnya ada sekitar 100 orang berarti 10 juta. Ya. Oke, jadi kita baju samaan dulu. Tadi gua keluar rumah pakai baju ini. Jadi sekarang bro ganti baju ini dulu biar sama. Ganti baju dulu. Oke. Gimana gantinya di sini? Ya boleh buka baju. Celana buka juga. Enggak, maksudnya baju aja. Wih. Gimana guys? Udah ketipu belum lu? Ketipu belum? 200 nih soalnya nih. Ketipu. Ah, nggak usah, itu bohong. Jangan bohong. Assalamualaikum, sayang. Gimana tadi? Sayang. Gimana tadi sayang? Sayang, kok gitu sih kamu ya? Berhasil ya? Tadi ketipu nggak, Alvin? Ketipu, Pak. Saya pikir Bapak tadi. Jeki, ketipu nggak tadi? Ketipu nggak? Tadi dipanggil ketipu nggak? Jeki tahu itu saya atau enggak? Tahu. Tahu Ya, ya? bukan. Nggak tahu? Awalnya sih abang terus dekat gitu. Kehadiran Atta sukses mencuri perhatian warga setempat. Banyak yang mau melihat sang YouTuber secara langsung. Ayah 2 anak itu kemudian mengajak Atta KW ke kantornya. Atta KW pun didandani mirip penampilan Atta yang sesungguhnya. Bahkan beberapa karyawan sempat terkecoh sampai tak bisa membedakan Atta sungguhan dengan Atta KW. Tolong ambilin sendal saya, Pak Alvin. Siap. Iya, ambilin sendal saya. Pak Alvin, cepetan Pak Alvin. Pak, sini Pak, saya mau ngomong Pak. Kok lambat banget ya Pak ya kerjanya? Udah ketemu belum sendalnya? Siap, sudah dikasih Pak dengan Bang Mansur. Jadi gimana Pak ini jaga malam? Pas jaga malam gimana ini keadaannya? Siap. Untuk jaga malam kemungkinan kita jaga seperti biasa, aman terkandil Pak. Oke, lalu gitu. Ada yang bisa dibantu lagi Pak? Siap. Sendalnya ini, buru-buru dong. Iya. Pak Mansur. Siap, sudah. Siap. Pak Alvin, kerja lagi. Siap, Bapak. Jack, mana Jack? Makanan kura-kura.
Kok bisa habis begitu sih? Kamu gimana sih? Ia kemudian menyamar menjadi Atta Halilintar dan berusaha untuk mengecoh Amina. Lantas seperti apa reaksi Aurel dan Amina saat melihat kembaran Atta Halilintar itu? Nama jemput kapal Kak? Iya, Papa tuh. Papa. Ini Papa, Nak? Iya. Papa. Mau ke rumah? Bukan. Papa kan? Papa kan? Ini sama Mama. Ini belum Mama. Papa, kok? Bukan. Papa. Ini Papa. Papa enak. Tuh bapaknya. Jangan. Oh, kamu pakai masker. Oh, copot kacamata. Oh, copot. Kacamatanya aja. Kacamatanya aja. Tuh, Pak. Ya kan? Iya, Papa. Papa itu, Kak. Papa. Emang ini siapa? Ini Papa. Ini Papa kan? Coba buka maskernya. Buka masker ya. Tuh. Papa bukan. Papa. Papa mana? Ini Papa kan? Iya nih. Sementara itu, momen lucu lainnya dipertontonkan Anwar Sanjaya. Video yang beredar di akun gosip saat Anwar mengunggah video sedang makan buah estetika kecapi. Usai mengkonsumsi buah langka berwarna kuning yang jarang kita jumpai, ia pun menantang warganet untuk menebak jenis buah yang sedang ia makan. Ia pun menceritakan bagaimana ia mendapatkan buah kecapi itu yang dibelinya dari pedagang setempat saat berkunjung ke kota Banyuwangi, Jawa Timur. Lucunya, saat berkomunikasi dengan warganet lewat video yang diunggahnya, ia menyebut kalau buah yang ia makan adalah buah manggis. Padahal yang ia pegang dan makan adalah buah kecapi yang berbeda jenis dan bentuknya dengan buah manggis. Sontak ucapan Anwar itu mengundang komentar warganet. Finally, aku di Banyuwangi ketemu sama buah. Tadi tuh ada nenek-nenek jualan yo, tapi nggak tahu ini buah apa. Buahnya tinggal 2, dia bilang katanya suruh makan aja. Buah manggis ini, kita cobain yo. Buahnya warnanya kuning, geradakan gini tuh ya, kayak pori-pori kulit yang tak terurus guys. Tak hanya salah sebut jenis buah yang ia makan, ia juga salah menyebut sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, "Don't just book by cover", yang artinya jangan menilai sesuatu dari luarnya saja. Namun Anwar menyebut dengan kalimat belibet yang susah dimengerti. Kalau dicium secara baunya, dia tuh kayak bau-bau ora enak, tapi nggak tahu dalamnya. The just, the book, the just, the jut, the cover, you know. Kita nggak boleh ngejudge sesuatu itu dari covernya. Yo, kita cobain ya, bismillah. Orang aku sakit. Cobain ya. Yo, warnanya gini ya. Pahit yo, rasanya. Tak hanya itu, usai makan buah kecapi dan terasa pahit, ia menyebut kalau buah yang dimakannya itu pahit seperti obat antibiotik. Namun lagi-lagi ia salah mengucapkannya dengan kalimat yang sulit dipahami. Tapi emang rasanya pahit, kayak makan antibiotik. Obat apa yang pahit itu? Butoik. Bukan, obat yang pahit itu antibiotik. Antibiotik. Nih. Ini opo warnanya putih sama coklat gini guys tuh. Asem iki. Wih. Asem. Buah apa iki? Aduh, jangan aku dibohongin lagi sama ibu-ibu itu. Tuh. Sementara
itu, di sela kesibukannya sebagai komedian, ternyata Muhammad Aziz atau yang biasa dikenal dengan nama Aziz Gagap, belakangan juga sering ikut mewarnai panggung-panggung dakwah ke daerah-daerah di Indonesia. Pelawak ternama tanah air ini mengaku tengah belajar mendalami panggung dakwah. Hei, alhamdulillah kita sudah sampai. Seharusnya semalam kita mau ambil gambar, tapi waktu tidak memungkinkan karena lampunya mati. Jadi sekarang kita nggak pakai lampu karena tidak ada matahari. Sekarang aja ada daun kayu. Kenapa saung kayu? Karena dekat bambu. Kita lagi ngobrol-ngobrol bisnis sambil menunggu yang lain bangun, yang mandi. Gimana? Bagus ya? Ini di mana Bang Haji? Mana? Daerah mana ini? Ini di Lampung, Bondowoso. Sribawono. Oh, Sribawono. Hah? Sribawono. Pada sini kita ke lokasi itu kurang lebih setengah jam atau 1 jam kurang. Ya, mulanya Aziz mengaku bingung mengkombinasi lawak dan materi agama dalam satu panggung. Namun atas arahan dan bimbingan guru-gurunya, Aziz jadi mengerti formulanya dalam menyampaikan dakwah yang dikemas dengan unsur lawakan. Kalau saya kan kebetulan bukannya ini cuma hanya melawak aja gitu. Jadi ada pemeriksaan, ya drama, jadi baru saya naik sama Jai itu menghibur melawaknya. Jadi ada bagian-bagiannya, ada bagian dakwahnya, ada bagian candanya. Dakwah, canda dan dakwah. Alhamdulillah saya naik, nggak lucu. Baginya apa yang ia lakukan itu adalah bertujuan untuk membuat jamaah ceria dan senang mendengarkan dakwah yang dibungkus dengan unsur lawakan. Seperti kali ini saat Aziz berkesempatan menemani dakwah Ustadz Hasan di daerah Lampung Timur. Kelihat para jamaah antusias dan senang mendengar dakwah sekaligus dihibur dengan formula dakwah diselingi komedi. Saya sebagai sahabat yang sering bareng, ya beliau ini adalah komedi yang cerdas, smart, soft. Artinya bercanda, menghibur, tapi tidak ada kata-kata bulian. Yang keduanya, tidak ada kata-kata cacian. Yang keempatnya, beliau ini bercanda tidak melecehkan agama. Kan sekarang banyak kan komedian, lawak yang kadang ya kebablasan memang ya. Tapi kalau beliau tidak, karena memang dasarnya beliau sudah belajar kepada guru saya, Almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Sindareski, dan beliau saya arahkan dan saya berikan masukan bahwa dakwah ini memang menghibur. Zaman sahabat, zaman baginda Rasul juga ada. Nuaiman bagaimana sering memberikan canda dakwah sampai Rasulullah tertawa dan terlihat gigi geraham.